Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bisa mengaji bersama kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah di kantor bersama anak-anak Pang ini ya. Oke. Kita memasuki pembahasan tentang kemerdekaan hati ini ya. Ada kalimat yang sangat indah dari Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam. Qala Syekh Ibnu Athaillah, anta hurun lima anta anhu ais, wa abdun lima anta lahu ta'am. Engkau itu merdeka atas apa-apa yang tidak kau inginkan. Wa abdun lima anta lahu ta'am. Dan engkau justru menjadi budak pada apa-apa yang kamu inginkan dengan tamak. Jadi sebetulnya kalau kita terlalu berlebihan mencintai sesuatu, menginginkan sesuatu, berambisi untuk mendapatkan sesuatu, kita itu sebetulnya sedang jadi budak. Jadi budak ya, bagi nafsu kita. Tapi kalau kita bersikap qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah, itu justru kita merdeka. Ya, jadi kebalikannya ya. Jadi kalau misalnya kita bersikap merasa cukup kepada pemberian Allah dengan rezeki dari Allah, justru kita adalah merdeka. Tapi kalau kita terbelenggu oleh ketamakan dalam diri, justru kita adalah budak. Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menjelaskan, ada dalil tamak. Ini adalah bukti atau dalil bahwa sebetulnya sikap tamak itu sangat buruk, sangat berbahaya. Qamadul iyas minal khalqi wal qanaah birrizqil maqsum. Dan sebaliknya, ini juga bukti bahwa sikap qanaah, sikap merasa cukup atau enggan terhadap sesuatu itu adalah akhlak yang baik, yang terpuji. Qanaah, karena apa? Dia merasa cukup dengan rezeki yang telah dibagikan oleh Allah, yang telah disiapkan porsinya oleh Allah. Jadi orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah itu berarti dia ridho dengan ketetapan Allah, dia ikhlas ibadahnya karena apa yang diberi ya sudah, itu dinikmati, disyukuri, lalu dijalankan, diamalkan secara baik. Nah, berikutnya bayanuhu, kata Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, ana tama'a fi syai' ubudiyatun lahu. Jadi sebetulnya sikap tamak dalam sesuatu itu adalah penghambaan terhadap sesuatu. Jadi misalnya ketika kita memburu bahwa target nih, kita harus beli rumah tahun ini juga, segala cara menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ini kita menjadi budak sebetulnya atas harta kita yang kita inginkan. Bukan berarti kita tidak boleh punya planning, punya rencana, boleh. Tetapi harus dengan kadar takaran, ukuran yang sesuai dengan koridornya. Agar tidak keluar dari pangkal jalan, agar kita tidak serampangan menghalalkan segala cara dalam meraih rezeki. Jadi usaha kita harus dalam koridor syariat, harus dalam koridor ketaatan kepada Allah. Kama anal yasa minasyai hurriyatu minhu. Dan juga sebaliknya justru sesungguhnya sikap qanaah, sikap enggan terhadap sesuatu itu bukti dari kemerdekaan diri kita. Kita merdeka, kita bebas. Kan enak kalau kita sudah punya rasa dalam hati tentang rasa syukur, mensyukuri nikmat Allah, merasa cukup, qanaah dengan pemberian Allah, akhirnya lahir rasa gairah untuk menerima yang didapat, dan juga ada gairah untuk berusaha sungguh-sungguh mencari rahmat Allah, rezeki Allah dengan kelapangan hati yang bersih, sehingga tidak mudah terjerumus. Seperti misalnya kadangkala kita salah memilih orang untuk diajak melakukan usaha.
Gara-gara oh lebih memilih inilah lebih baik kita bergaul sama dia yang lebih kaya, akan lebih menguntungkan. Nah, itu nafsu. Boleh jadi itu akan menjerumuskan. Belum tentu itu akan menguntungkan. Belum tentu itu menghadirkan keberkahan. Tapi kalau berjuang sama-sama, oh ini kawan baik nih. Dia selalu menunjukkan kepada kebaikan. Maka akhirnya persahabatannya menjadi langkah untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, melakukan usaha dengan gigih dan sungguh-sungguh, saling menasehati jalan kebaikan, dan saling mengingatkan ketika dia dalam usahanya, misalnya ada terjadi, oh ini akan melakukan kesalahan, kamu jangan, itu melanggar hukum. Karena sebagai kawan yang baik dia harus menasehati. Tapi kalau memilih kawannya sudah salah, bisa menjerumuskan kita pada hal-hal yang akhirnya kita menjadi budak bagi nafsu kita, menjadi budak bagi ketamakan yang ada dalam diri kita. Semoga ini bisa menjadi pelajaran berharga ya, bagi kita. Li'annahu yadullu ala faragil qalbi minhu wa gina'u an. Tami'u abdun wal ya'isu hurrun. Jadi ini juga penjelasannya sama dengan yang saya jelaskan tadi, bahwa sesungguhnya saat kita merasa diri kita itu punya sikap merasa cukup, qanaat terhadap apa yang telah diberikan Allah, ini menunjukkan hati kita bersih dari segala sesuatu yang menggoda ya. Kita akhirnya mempunyai kekayaan batin yang luar biasa. Jadi ingat, tasawuf hingga akhirnya belajar batin, ilmu batin, belajar tasawuf justru memberi semangat bagi gairah mencari nafkah. Mencari nafkah bergairah karena hatinya bersih, tulus, menerima, hingga akhirnya menjadi kekuatan dari gairah yang bersemangat dalam mencari nafkah. Baiklah, begitu saja ulasan kajian Al-Hikam pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Pikir-pikirkanlah, renung-renungkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.